Jelasin tentang kebutuhan dan kelangkaan di dalam ekonomi ya. Ini materi IPS kalau misalnya kalian masuk di SMP, tapi kalau di sini berarti IPAS di kelas 10. Oke. Nah, kalau kita ngomong kebutuhan dan kelangkaan, kalian misalnya berpikir ini apa sih tujuan pembelajarannya? Kenapa sih harus belajar gitu? Ini salah satunya adalah agar kalian bisa tahu prioritas kebutuhan kalian itu yang mana. Yang ada namanya kebutuhan dan keinginan ya. Jenis-jenis kebutuhan itu ada apa aja gitu. Jadi yang mana yang harus dipenuhi, yang mana yang masih bisa ditahan, misal. Terus kelangkaan. Nah, ini itu kenapa terjadi kelangkaan? Itu kita harus belajar dan bagaimana cara mengatasinya. Nantinya ketika misalnya kelangkaan terjadi, kalian nggak gagok gitu ya istilahnya. Oke, so untuk memulai pelajaran hari ini, Ibu akan share screen PPT saya tentang kebutuhan dan kelangkaan. Oke, hopefully it's better. Oke, kalau kita ngebahas kebutuhan, kebutuhan berarti adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi manusia agar dia bisa bertahan hidup. Nah, berarti yang harus dipenuhi. Kalau misalnya masih ada hal, misalnya ada hal yang kalian nggak harus penuhi gitu, tapi kalian pengen banget gitu, bisa jadi itu bukan kebutuhan gitu. Oke, so yang berikutnya kita mau masuk ke jenis-jenisnya. Nah, kebutuhan itu dibagi menjadi beberapa jenis. Kalau misalnya berdasarkan tingkat kepentingannya ada tiga, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Dan berdasarkan waktu pemenuhannya ada dua, kebutuhan sekarang dan juga kebutuhan yang akan datang. Dan kalau berdasarkan sifatnya ada dua juga, kebutuhan jasmani dan rohani. Berdasarkan subjeknya ada dua, kebutuhan individu dan juga kebutuhan kelompok. Oke, next aku ngebahas tentang oh, kamu mau nih layarnya. Oke, ini berdasarkan jenis-jenisnya tadi, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier ini, contohnya primer itu adalah yang harus kita penuhi. Yang primer tadi harus kita penuhi berarti ada sandang, pangan, dan papan. Jadi makanan kan harus punya makan biar bisa hidup gitu. Kalian harus beli pakaian dan papan itu berarti tempat tinggal. Itu yang masuk ke kebutuhan primer. Tiga hal ini. Oke. Yang kedua, itu ada kebutuhan sekunder. Kalau kita ngomong kebutuhan sekunder berarti kebutuhan yang masih penting tapi nggak sepenting primer. Nah, ada orang yang bilang kalau yang sekunder itu masuknya itu adalah untuk membuat nyaman gitu. Contohnya misal ada TV di rumah, handphone misal tuh jatuhnya ke sekunder. Kalau misalnya handphonenya yang biasa aja ya, kalau misalnya handphone kalian harus beli yang 30 jutaan atau berapa puluh jutaan, nah itu saya tersier gitu. Jadi kadang ada kerancuan antara sekunder dan tersier. Oke, yang intinya sekunder itu untuk membantu kenyamanan. Nah, sementara yang tersier itu adalah kebutuhan akan barang mewah biasanya, luxury brand gitu. Misal mobil sport, perhiasan yang mahal, itu jatuhnya udah tersier. Oke. Jadi simpulannya primer yang harus dipenuhi, yang kebutuhan pokok banget, sekunder untuk kenyamanan, tersier untuk kemewahan. Oke, yang berdasarkan kebutuhan waktu pemenuhannya. Tadi yang sekarang berarti mau nggak mau ya harus dipenuhin sekarang gitu. Contohnya kamu lagi sakit, nah berarti kamu harus beli obat dan itu harus sekarang, nggak nanti, nggak nunggu ke rumah sakit dulu atau nggak nunggu meninggal dulu gitu ya. Nah yang kedua tadi ada kebutuhan yang akan datang. Nah ini bisa ditunda. Nah itu bisa contohnya adalah tabungan atau contoh yang lain bisa misalnya pendidikan yang tinggi gitu. Itu kan nggak langsung sekarang. Nah kayak kalian oke kebutuhan kalian sekarang ya pendidikan di SMK. Tapi kalau misalnya kebutuhan kuliah, nah itu kan di masa yang akan datang gitu. Oke lanjut yang jasmani dan rohani. Jasmani berarti sifatnya untuk fisiknya kita. Contohnya makanan dan minuman. Nah sementara kalau yang rohani itu masuknya adalah ke batin atau spiritual kita. Contohnya butuh ibadah, butuh rekreasi, butuh hiburan. Ingat ya, untuk misalnya kalian ibadah, ada hal yang harus kalian belikan. Entah misalnya harus beli sajadah, beli baju ibadah dan segala macamnya. Atau misalnya kalian mau liburan, kan perlu hiburan juga ya, perlu duit gitu. Jenis hiburannya apa gitu? Atau rekreasinya apa gitu. Lanjut. Berdasarkan subjeknya ada kebutuhan individu dan kelompok. Individu berarti untuk seorang. Ya, kebutuhan aku apa? Kebutuhan aku sebagai individu itu nggak sama dengan kebutuhan kamu sebagai individu. Mungkin eh,
apa ya, misalnya nih adik kamu yang lebih yang bayi sama kamu nih, langsung contohnya ya, kamu udah nggak butuh pampers tapi adik kamu masih butuh pampers gitu, diapers gitu ya. Nah, itu masuknya kebutuhan individu. Nah, kalau kebutuhan kelompok berarti kebutuhan untuk banyak orang, untuk masyarakat umum. Contohnya sekolah, kalian itu banyak orang ya. Misal tempat ibadah, misal jalan, jembatan, itu jatuhnya kebutuhan kelompok. Oke, hopefully ini kalian udah bisa ya membedakannya dan ngasih contoh-contohnya. Berikutnya aku ngebahas apa sih faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Nah, jadi ada beberapa faktor. Yang pertama itu lingkungan. Nah, misal lingkungan, eh, kalian lagi tinggal di daerah yang mana? Apakah kamu tinggal di daerah yang kayak di Indonesia? Misal kalau di Indonesia kamu butuh jaket, nggak akan butuh kayak jaket orang di kutub. Nah, sementara orang di kutub nggak bisa pakai pakaian setipis yang kita pakai gitu. Jadi kebutuhan itu akan dipengaruhi oleh lingkungan kita. Yang kedua agama. Contohnya agama. Nah, kebutuhan aku sebagai orang yang nonis itu beda dengan kamu yang Islam misal. Misal ya, contohnya aku nggak akan perlu sajadah, tapi kamu harus beli sajadah untuk ibadah gitu. Aku punya kebutuhan yang lain gitu ya. Yang ketiga, pendapatan. Nah, ini nih yang sering kena ya. Orang kalau misalnya pendapatannya makin tinggi, biasanya kebutuhannya makin tinggi. Misal, dia jadinya butuh butuh mobil misalnya, mobil yang mewah karena itu jatuhnya kebutuhan ke dia. Dia perlu luxury brand karena duitnya banyak. Tapi kalau misalnya masih yang gajinya misalnya kurang, nggak sebanyak itu, ya itu nggak terlalu diperlukan gitu, nggak akan dibeli jatuhnya gitu. Nah, yang keempat ada usia. Nah, usia tadi masuk contohnya tadi ya, diapers. Anak bayi butuh diapers, sementara kita enggak gitu. Orang tua yang mungkin udah bongkok itu perlu tongkat misal gitu. Oke. Yang kelima, kemajuan peradaban. Nah, kayak sekarang kita butuh handphone, upgrade handphone misalnya. Ini, handphone yang ini nih yang kecil yang nggak ada internet itu sekarang kan udah jarang ya. Orang udah nggak mau beli itu karena apa? Kemajuan teknologi, kemajuan peradaban gitu. Oke, itu faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Yang berikutnya, kelangkaan. Kita ngebahas kelangkaan. Nah, kalau dibilang langka, itu berarti adalah kondisi di mana si jumlah barang ataupun jasa itu tidak tersedia untuk memenuhi kebutuhan. Nih, yang pernah nih langka apa kemarin? Pernah minyak goreng kan? Nah, kenapa minyak goreng langka? Disebut langka karena apa? Karena banyak masyarakat pengen beli minyak goreng, tapi minyak gorengnya nggak ada gitu. Kalau ada pun harganya jadi mahal banget kan. Nah, jadi ada beberapa hal yang jadi diakibatkan juga karena adanya kelangkaan ini gitu. Oke, Kalau kalau bisa jangan sampai ada hal-hal yang kita perlu teliti dari langka. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi kelangkaan yang pertama pertumbuhan penduduk. Semakin banyak penduduk kan permintaannya makin banyak, demand-nya makin banyak. Sementara ketersediaannya tuh belum tentu tetap banyak gitu, belum tentu mencukupi atau mengikuti pertumbuhan penduduk. Nah, itu jadi membuat kelangkaan. Gitu. Yang kedua sifat manusia. Nah, sifat manusia yang ini nih bisa yang egois misalnya. Nah, manusia sekarang kan sering ini ya, sering beli barang tapi bukan karena diperluin, endingnya habis tuh misal dari tempat jualnya. Gitu. Akhirnya yang paling perlu tuh nggak ada, udah nggak punya gitu. Atau bahkan contohnya kemarin eh ketika dibilang langka kan langsung banyak yang orang yang beli kan, langsung belanja tuh ke misalnya ke supermarket, yang endingnya tuh malah jadi makin langka lagi gitu. Yang ketiga ada perkembangan teknologi. Nah, misalnya perkembangan teknologi ini kenapa sih berpengaruh ke kelangkaan? Nah, karena misalnya ada hal-hal yang jadi nggak diproduksi lagi karena perkembangan teknologi ini. Gitu. Yang keempat, demonstration effect sebenarnya sama sih ke pertumbuhan penduduk. Jadi dampak dari pertumbuhan penduduk gitu. Perih banget aku 2 kali ngetik. Yang kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Nah, ini nih yang udah paling sering ya Ibu sampaikan. Kalau misalnya manusia tetap berulah, sumber daya alam kita rusak, endingnya kan nggak bisa dimanfaatin. Nah, nggak dapat tuh jadinya. Adalah kelangkaan-kelangkaan yang terjadi. Jangan-jangan bentar lagi nih, kelangkaan oksigen nggak akan terjadi kalau kita nggak menjaga lingkungan kita. Padahal oksigen sangat kita perlukan ya. Itu contohnya. Misal kita nggak tahu nantinya. Aku kasih contoh deh, yang lebih relate lagi. Misalnya lingkungan kan makin rusak. Itu untuk bertani.
itu makin susah sekarang. Kenapa? Karena perubahan iklim itu udah nggak tertebak, perubahan cuaca nggak ketebak, terus juga pemanasan global membuat tanah juga udah nggak sesubur dulu. Nah, jadi bisa nih kalau misalnya kita tetap egois, nggak mau tahu dengan lingkungan kita yang mengakibatkan alam kita makin rusak. Nah, kita pun akan terdampak. Jadi besok besok jangan-jangan udah nggak ada beras gitu loh. Udah makin langka. Kalau dia makin langka pasti makin mahal ya. Oke. Yang berikutnya, yang F yaitu keterbatasan kemampuan manusia untuk mengelola sumber daya ekonomi. Nah, ini berarti ada tapi nggak bisa dikelola. Nah, itu buat kelangkaan juga. Oke? Nah, ini cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah kelangkaan. Yang pertama adalah efisien dalam menggunakan sumber daya. Jadi kalau misalnya ada sumber dayanya, ada barangnya, ya kita bukan berarti jadi semena-mena asal pakai boros itu enggak, tapi gunakan sesuai keperluan kamu. Udah, biar nanti kamu nggak perlu harus beli lagi yang mengakibatkan itu adalah lama. Oke, lanjut menggunakan teknologi untuk proses produksi. Nah, teknologi ini nggak bisa kita pungkiri sangat membantu manusia ya untuk menghasilkan sesuatu gitu. Even bahkan untuk menghasilkan satu barang. Nah, itu perlu kan teknologi. Karena dengan adanya teknologi bisa mengatasi kelangkaan, berarti karena dia bisa efisiensi waktu, efisiensi dana gitu. Dan mungkin hasilnya bisa lebih sesuai. Jadi kesalahan-kesalahan yang error itu bisa diminimalisir gitu. Yang ketiga pastinya adalah menjaga kelestarian sumber daya alam. Jadi kita harus bareng-bareng untuk menjaga kelestarian alam kita karena mau nggak mau ya kita yang perlu bumi, bukan bumi yang perlu kita ya. Oke, jadi hopefully ya kalian dengan belajar hari ini lebih peduli dengan alam kalian juga gitu. Oke, itu untuk materi hari ini. Nanti untuk soalnya PR-nya bisa dicek di ya. Oke, sampai ketemu di pembahasan berikutnya.